Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maulana dari kelas 2B dengan NPM 2578347. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari data dan informasi. Nah, data ialah sekumpulan fakta mentah yang bisa berupa angka, simbol, teks, gambar, dan lain-lain. Yang dimana itu belum diolah, dan informasi itu adalah hasil dari pengolahan data sehingga jadi bermakna dan bisa digunakan oleh pengguna. Jadi intinya data ialah fakta mentah yang belum diolah, dan informasi ialah sekumpulan data yang telah diolah. Nah, setelah itu bagaimana contoh dari data dan informasi? Nah, sebagai contoh ialah data atau fakta mentah itu ialah nilai ujian dari mahasiswa di kelas X itu ada 70, 85, dan 90. Nah, bentuknya itu ialah masih mentah. Nah, setelah itu ada informasi. Informasi ialah data yang sudah diolah. Nah, sebagai contoh ialah nilai dari rata-rata kelas X ternyata adalah 81,67. Nah, jadi setelah diolah ia menjadi berguna, maka itu baru bisa disebut menjadi informasi, yang dimana bentuknya itu terstruktur seperti itu. Setelah itu contoh dari data dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh ialah transaksi harian. Nah, dalam bentuk data ialah ada data transaksi, ada item, ada jumlah, ada waktu, dan harga. Nah, sumbernya mentah karena belum dianalisis. Nah, setelah diproses melalui pengolahan, jadilah ialah laporan penjualan yang berupa informasi. Nah, seperti laporan bulanan yang untuk menunjukkan dari total penjualan, margin, tren yang dipakai manajemen untuk keputusan stok dan promosi. Seperti itu. Setelah itu ada menentukan database, yaitu database. Nah, database itu apa? Database ialah kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Nah, ciri-ciri utamanya ialah 1. Terstruktur, bersifat relasional jika rasional, mudah diakses, dan konsisten. Nah, dapat diperbarui juga tanpa merusak integritas data. Nah, itu ialah makna dari database. Jadi intinya database itu ialah kumpulan data yang saling terhubung. Seperti itu. Nah, contohnya apa dan tujuannya apa? Contohnya ialah database mahasiswa di dalam suatu kampus. Itu pasti ada NIM, nama, jurusan, IPK, dan lain-lain. Jika di toko ada database pelanggan, ada ID, ada nama, ada alamat, dan riwayat transaksi. Nah, tujuannya apa? Yaitu database itu untuk penyimpanan, yang dimana penyimpanan ini untuk menghindari duplikasi data, mempermudah pencarian dan pelaporan, dan menjamin konsistensi dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi seperti itu. Dan elemen sistem data manajemen database (DBSM). Nah, di bagian utamanya DBSM (Database Management System) itu ada hardware, software, database management system, dan data. Nah, hardware-nya itu apa saja? Yaitu ialah komputer, server, storage, tempat penyimpanan database-nya. Nah, jadi performa hardware ini sangat mempengaruhi
untuk kecepatan akses kita ke database. Nah, setelah itu ada software. Nah, softwarenya itu ialah perangkat lunak seperti MySQL sebagai tempat penyimpanan, PostgreSQL, dan Oracle yang mengelola data, transaksi, dan keamanannya juga tentu saja, supaya menghindari duplikasi data. Dan juga datanya itu ialah sekumpulan informasi yang tersimpan dalam struktur tabel, file, atau objek yang sesuai model database yang dipilih. Setelah itu, elemen database management system dalam kurung lanjutan, nah itu ialah ada prosedurnya, pengguna, dan bahasa. Prosedurnya itu apa? Prosedur ialah aturan operasional seperti membackup, restore, maintenance, dan kebijakan keamanan. Jadi memastikan untuk kontinuitas layanan. Ada user atau peran. Nah, di dalam user ada administrator, DBA, program, dan end user. Masing-masing memiliki hak dan tugasnya masing-masing. Nah, setelah itu ada bahasa database, yaitu SQL, Structured Query Language. Nah, digunakan untuk query, memanipulasi atau insert, update, delete, dan definisi struktur DDL. Nah, setelah itu ada proses tahap pengembangan database, nah, atau lebih singkatnya tahapan. Nah, tahapannya ialah ada analisis untuk menangkap kebutuhan mana yang akan dipilih. Setelah itu ada konsep untuk memetakan entitas. Setelah itu logis untuk struktur tabel. Setelah itu fisik untuk performa seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Komputer atau hardware itu sangat mempengaruhi kecepatan dalam kita mengelola data. Setelah itu ada implementasi untuk realisasi di database management system, dan pemeliharaan atau maintenance untuk menjaga ketersediaan dan integritas untuk jangka panjang. Setelah itu ada jenis model database, ada flat file, hierarchy, network, object oriented, dan relational. Nah, di sini kita akan sebutkan satu-satu. Flat file. Flat file itu ialah model database yang paling sederhana. Nah, kelebihannya itu mudah, tapi kekurangannya mudah diduplikasi dan sulit dikembangkan. Nah, setelah itu ada hierarki, struktur pohon atau parent child, yaitu ialah struktur seperti silsilah keluarga. Nah, setelah itu ada kelebihannya, cepat dalam pencarian, tetapi kurangannya sangat kurang fleksibel. Nah, setelah itu ada network, relasi many to many, banyak ke banyak. Kelebihannya fleksibel. Jika tadi hierarki atau struktur pohon dia kurang fleksibel, di network ini, model database network itu fleksibel dan kekurangannya sangat kompleks. Nah, setelah itu ada object oriented, yaitu berbasis objek, cocok untuk aplikasi kompleks. Jika kekurangan network tadi kompleks, maka di object oriented dia cocok untuk aplikasi kompleks, tapi kekurangannya kurva belajarnya sangat tinggi. Nah, setelah itu ada relational. Relational ini ialah berbentuk tabel. Nah, relational ini yang sangat populer untuk saat ini. Jadi yang paling populer itu ialah relational. Kelebihannya mudah dipahami dan fleksibel, tapi kekurangannya untuk skabilitas, untuk data sangat besar, perlu optimasi khusus. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.